Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada waktu ini, kesempatan ini, kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga di tahun 1446 Hijrah ini kita semua bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan bisa menjalankan juga dengan hati yang ikhlas. Pemirsa, pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kita masih dalam tema Karim, yaitu kajian Ramadan inspiratif dan menyenangkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan kali ini berkesempatan untuk menyampaikan satu tema tentang Ramadan. Akan saya awali dengan satu pertanyaan. Kenapa puasa Ramadan? Ada apa di dalamnya? Jika kita mengacu kepada rukun Islam, Ramadan adalah bagian rukun Islam yang keempat yang wajib dijalani oleh kita sebagai umat Islam, terutama umat yang beriman, yang sudah baligh, yang mampu menjalankan syariat puasa di dalam kesehariannya tanpa ada penyebab ataupun udzur yang lain. Dalam kajian ini saya sampaikan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah berfirman, kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara garis besar ayat ini diartikan sebagai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa ini disyariatkan, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apa artinya orang beriman? Orang beriman adalah yang tasdiqum bil qalbi wa qaulun bi lisani wa arkanun bi a'mali, yaitu orang yang yakin di dalam hatinya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapannya juga mengucapkan saya beriman kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah menjalankan keyakinan itu dalam perbuatan sehari-hari. Melaksanakan ibadah puasa adalah bagian dari mengamalkan langsung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang yang secara KTP bertuliskan agama Islam, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mampu menjalankan puasa. Oleh karena itu, puasa adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita semua ditulis oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang beriman. Lalu berikutnya adalah kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu semua. Apa itu asyam? Asyam menjalankan puasa. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang berpuasa min qablikum, sebelum kita semua, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kemudian hadis Nabi juga menegaskan bahwa Ramadan itu sangat penting.
bahkan menjadi salah satu ibadah yang untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Seperti yang disampaikan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di bulan Ramadan berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dalam hadis ini tidak disebutkan dosa setahun lalu, tapi orang yang melaksanakan ibadah puasa bisa menjalankan semua aturan yang berkaitan dengan ibadah puasa dengan senang, gembira, dengan bisa melaksanakan aturan-aturannya dengan yang benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dari sejak kita balik sampai hari ini. Itulah istimewanya ibadah Ramadan. Para pemirsa pendengar yang beriman, yang terpenting adalah tentang hikmahnya. Setelah seseorang melaksanakan ibadah puasa, akan ada nilai, akan ada asar atau hikmah di baliknya. Dan hikmah ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama, tetapi bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu agama dan juga kesehatan. Kita sebagai manusia butuh sekali akan kesehatan. Bahkan kesehatan itu menurut saya adalah harta termahal dari harta dunia yang kita ada saat ini. Sehat adalah harta yang sangat tak ternilai. Oleh karena itu, puasa adalah menurut kesehatan ada beberapa manfaat. Yang pertama, hikmah puasa. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang agama, yang pertama adalah menjadikan manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa melaksanakan puasa dan ikhlas akan semakin bersyukur, mengetahui betapa nikmatnya saat berbuka puasa. Banyak di antara kita orang-orang yang kelaparan di belahan bumi lain. Mungkin di daerah kita tidak lagi ada orang kelaparan, tapi kalau kita melihat dunia lain lewat televisi misalnya, masih banyak negara-negara yang hidup dalam kemiskinan, yang mungkin masih sangat sulit untuk makan sehari-hari. Maka ketika kita berbuka puasa, kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika kita kelaparan kemudian bisa mendapatkan makanan. Maka dengan itu, dengan puasa ini harusnya menjadikan seseorang untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terjaga dari perbuatan tercela. Insya Allah orang yang berpuasa dengan benar akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Di antaranya mencuri, berbohong, atau yang mungkin tidak kita sadari adalah membicarakan aib orang lain. Orang yang benar-benar sadar bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka menutup mulutnya untuk tidak lagi membicarakan ataupun membahas orang-orang di sekitar kita. Berikutnya adalah hikmah berikutnya adalah memupuk rasa simpati dan empati kepada orang lain. Ketika kita merasakan lapar, tentu kita bisa merasakan orang lain kelaparan. Maka ketika terjadi peristiwa di sekitar kita ada orang-orang yang kelaparan, maka tentu akan menimbulkan rasa empati kita kepada mereka untuk berbagi. Yang berikutnya adalah melatih disiplin. Tidak kalah penting adalah melatih disiplin. Orang yang sudah puasa rajin, insya Allah bangunnya meskipun tidak disiarkan oleh
toa-toa atau speaker-speaker yang ada di masjid, insya Allah kita pada jam itu, kita jam 2, jam 3, insya Allah sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bisa disiplin kapan bisa melaksanakan persiapan sahur maupun berbuka. Kemudian yang tidak kalah penting dari dunia kesehatan adalah kesehatan mental. Dari unsur kesehatan, manfaat puasa secara fisik pertama adalah mengontrol kadar gula darah, kolesterol, dan juga tekanan darah. Yang kedua, menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian memperbaiki fungsi hati, metabolisme tubuh, dan juga pencernaan. Menurunkan kadar lemak dan juga menjaga jaringan otot. Itu secara fisik. Kemudian secara mental, secara kejiwaan, puasa juga bisa meningkatkan fungsi otak, meningkatkan produksi hormon endorfin, mengurangi stres dan kecemasan yang berlebihan. Serta orang yang rajin puasa bisa memperbaiki mood. Kemudian juga bisa meningkatkan ketahanan diri terhadap stres. Dan yang tidak kalah adalah bisa melatih kesabaran dan mampu mengendalikan diri dalam situasi apapun. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.